Salam. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-190 tanggal 9 Juli 2025 diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dengan perikop cobaan yang lazim dalam manusia. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah firman Tuhan pada hari ini, dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juli tahun 2024, yaitu setia melayani Tuhan dan hidup menurut kehendaknya. Dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Dikatakan begini: berdirilah tegak, jangan goyah, bekerjalah untuk Tuhan dan bersekutulah dengan Tuhan. Sebab itu jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itulah yang bisa kita terima, bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Dalam hal ini terjadi transformasi hidup baru bersama Kristus, dan jadilah menjadi saluran berkat. Jadi bersekutu dengan Tuhan, bekerja untuk Tuhan, pekerjaan kita tidak sia-sia, dan diharapkan supaya kita berdiri tegak, tidak goyah. Artinya selalu mengandalkan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu apa latar belakang 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dengan adanya perkataan daripada Paulus ke jemaat Korintus bahwa Tuhan memberikan jalan keluar terhadap beban-beban yang kita alami, dan tidak pernah memberikan beban kepada kita yang tidak mampu kita pikul. Dan walaupun ada beban-beban yang kita terima, Tuhan memberikan jalan keluar untuk keluar dari permasalahan tersebut. Apa latar belakang perikop ini? Kita lihat di sini bahwa latar belakang ayat ini adalah mengungkapkan janji Tuhan bahwa Dia tidak akan membiarkan umatnya mengalami percobaan di luar kemampuan mereka. Jadi apabila ada percobaan yang sangat dahsyat di luar kemampuan manusia, Tuhan tidak membiarkannya. Pasti
percobaan-percobaan yang bisa kita pikul diberikan kepada kita. Dan itu pun ada jalan keluar dari percobaan yang kita alami. Jadi jangan kita salah persepsi. Apabila kita alami suatu percobaan, itu adalah merupakan kutukan atau merupakan karena kesalahan. Belum tentu. Orang benar bisa mendapat banyak percobaan. Contoh, Ayub yang tidak punya kesalahan, tapi kok bisa mengalami percobaan yang sangat dahsyat. Kalau Allah sudah bangga kepada kita, maka kita pun siap untuk dicobai. Karena Tuhan Allah tahu siapa kita. Demikian juga lah Ayub. Pada saat dia dicobai oleh iblis. Dan tanpa sepengetahuan Ayub, Allah bangga kepada Ayub dan menantang si iblis. Pada saat pertemuan di surga, iblis datang bertemu dengan Allah. Allah bertanya, "Dari mana aja kau, iblis?" Iblis menjawab, "Wah, melihat-lihat orang yang ada di dunia, saya lihat mereka itu sudah banyak yang tidak lagi mematuhi perintah Tuhan." Lantas Allah mengatakan, "Lihat, anakku Ayub, hambaku Ayub, dia tidak bisa diganggu oleh siapapun karena dia punya iman yang kuat terhadap saya," kata Allah. Iblis berkata, "Wah, karena dia kau berikan harta, kau berikan kesehatan, ya pantaslah memuji dan memuliakan kamu. Coba kalau Ayub tidak punya harta, apakah masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan?" Allah mengatakan, "Iblis, silakan ambil hartanya sesukamu. Dia tidak akan berpaling untuk memuji dan memuliakan aku." Lantas iblis bekerja, datang menemui Ayub. Hartanya semua habis. Sapi, domba, keledai semua habis, kambing. Dan juga anaknya semuanya meninggal, yang 7 orang. Dia tinggal dengan istrinya. Habis hartanya, habis segalanya. Apakah Ayub berubah? Iman dia kepada Tuhan sama sekali tidak. Dia tetap kuat. Bahkan walaupun teman-temannya seperti Elihu, Bildad dan Sofar mencoba menyalahkan dia, tidak mungkin orang kena musibah kalau tidak punya salah terhadap Tuhan. Ini kata manusia. Tapi Ayub mengatakan, "Saya siap berhadapan dengan Tuhan. Bahkan dalam perkara pun siap saya hadapi," katanya. Coba, begitu hebatnya Ayub bertahan, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan ada kata-kata dari, "Saya datang ke dunia tanpa baju alias telanjang. Kalaupun saya harus pergi tanpa baju, tidak masalah." Itu kata-kata daripada Ayub. Lantas setelah itu dia tidak berubah sedikit pun. Wah, iblis berhadapan lagi dengan Allah. Ditantang lagi oleh Allah. Tuh, lihat kan iblis? Apa ada berubah Ayub? Tidak. Dia tetap memuji dan memuliakan aku, apapun terjadi padanya. Itulah kehebatan Ayub. Datang si iblis. Ya, dia masih sehat. Ya pantaslah memuji dan memuliakan kau. Coba kalau dia sakit, mana mungkin dia memuji Tuhan. Datang Allah. Wah, kau ini iblis, banyak sekali permintaanmu. Sekarang kita berjanji, kata Allah. Boleh kau sakiti dia, tapi nyawanya adalah milikku. Sekarang terserah kamu. Mau kau apain dia, tapi dia adalah milikku, nyawanya adalah milikku.
pergilah si iblis. Ya. Pergi si iblis, dia memberikan penyakit kepada Ayub sampai dia kena bisul, mukanya, kepalanya, semua badannya kena bisul. Bahkan tidur pun dia tidak bisa di atas permadani, harus di atas daun pisang, harus di atas daun supaya tidak sakit. Dia sangat mengarang. Pada saat itulah, saudara-saudara, istri Ayub datang kepada Ayub. Ayub, apalagi yang kau harapkan dari Tuhan? Sudah habis hartamu, kau penyakitan lagi. Sudahlah, lupakanlah Tuhanmu itu, kata si istri. Datang Ayub, kau hanya mau menerima yang baik-baik saja. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, kau tidak menerima. Saya tetap memuji dan memuliakan Tuhan apapun terjadi. Bahkan tadi katakan, saya lahir telanjang, kalaupun pergi dengan telanjang tidak jadi masalah. Semua tidak bisa lagi bicara karena Ayub tetap bertahan. Kita lihat akhir daripada penderitaan itu. Karena dia bertahan, iblis tidak mampu menggoyah, dia bangkit kembali, hartanya kembali 2 kali lipat, dan anak-anaknya semua tumbuh kembali. Itulah penderitaan yang menurut manusia tidak bisa ditanggung oleh Ayub, tetapi bagi Allah tidak ada mustahil. Allah memberikan beban yang masih bisa ditanggung apabila Allah memperhitungkan kita. Jangan salah, bisa kita mengalami percobaan yang berat kalau Allah sudah sayang sama kita. Bisa ujian, diuji kita. Disinilah dalam ayat ini dikatakan bahwa percobaan yang patut diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan bisa memberikan jalan. Akhirnya Ayub lepas. Sekarang apa tujuan daripada perikop ini? Paulus mengatakan setiap percobaan yang dialami orang percaya adalah hal yang umum dan tidak hanya dialami oleh mereka. Ya. Tuhan berjanji untuk memberikan jalan keluar. Tujuan utama daripada perikop ini adalah untuk memberikan penghiburan dan jaminan kepada orang percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka menghadapi percobaan melebihi kemampuan mereka. Ini yang utama. Walaupun percobaan itu datang, tidak akan melebihi kemampuan daripada seseorang. Ayub, kita lihat habis hartanya, sakit dia, tapi dia masih mampu tegak berdiri. Itulah dikatakan punya kemampuan untuk menanggulanginya. Buktinya Ayub tetap hidup dan bisa menyampaikan hal-hal yang ia inginkan, walaupun dalam situasi terpuruk sekali, bisul, borok semua pada badannya. Tapi pada akhirnya Allah berjanji akan menyelesaikan persoalannya dan memberikan jalan keluar. Itulah tujuan utama daripada perikop ini, bahwa percobaan-percobaan yang kita alami adalah Allah menganggap bahwa kita mampu mengalami percobaan tersebut, sehingga apabila kita tahan dalam percobaan itu, jalan keluar diberikan oleh Allah. Apakah ada orang tidak kuat dalam percobaan? Ada. Tidak tahan. Bahkan percobaan iman pun sering orang pindah agama, tidak kuat melawan cobaan karena dia merasa terpuruk. Kemudian datang orang lain, wah, kamu kan baik, pekerjaanmu begini,
dengan janji kau pindah agama. Ada orang seperti itu. Dia tidak kuat dalam percobaan itu. Harusnya apapun terjadi pada diriku, saya tidak mau menjual iman kepercayaan saya tetap pengikut Yesus. Tapi banyak orang pindah agama, meninggalkan Yesus yang sudah dihormati selama hidupnya. Banyak. Itulah yang tidak kuat dalam cobaan. Jangan sama sekali kita mengatakan tidak kuat dalam percobaan selama kita masih bernapas, masih hidup mengalami percobaan tersebut. Ya. Kalau kita masih hidup mengalami percobaan, ya, kuncinya adalah pasrah dan berserah, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sekarang kita lihat di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 3. Allah adalah penolong yang sangat tepat pada waktunya dalam kesesakan. Jadi mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam panggilan untuk mengasihi, menjalankan karakter Allah, dan juga memberitakan firman Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan sumber pengharapan dalam mengasihi dan menjalankan panggilan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sebagai saksi hidup diri kita kepada orang lain. Itulah pesan moral daripada perikop ini, mengajarkan bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar dalam setiap percobaan yang dialami, menunjukkan bahwa dalam setiap percobaan kita hadapi, Tuhan selalu memberikan jalan keluar, seperti Ayub dan juga Raja Daud banyak mengalami cobaan, tapi ada jalan keluar sehingga dia bisa eksis dalam cobaan tersebut. Kuncinya, apabila kita menghadapi cobaan, pasrah dan berserah. Hanya itu yang bisa kita jadikan pegangan hidup kita selama kita masih bernapas menerima cobaan tersebut. Itulah pesan moralnya, bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan sendirian, tapi kita ditemani oleh Tuhan. Dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku ke lembah hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Air artinya ketenangan, dan lembah yang hijau artinya kesejukan. Artinya Tuhan selalu memperhitungkan kita untuk dibawa ke lebih yang baik. Jadi karena Dia adalah gembala kita yang membawa kita dalam situasi apapun. Nah, kemudian apa implementasi daripada perikop ini, atau penerapannya apa? Implementasinya adalah mengajak kita untuk bertindak dengan percaya, ya. Artinya harus pede, percaya diri pada saat menghadapi percobaan. Jadi kalau kita sudah tidak pede menjalani percobaan, disinilah akan terjadi stres, ya. Tapi kalau kita pede dengan percobaan yang kita terima, apa yang terjadi? Stressing and energize. Saat kita stres, tapi kita bersinergi karena kita pede dengan percobaan tersebut. Nah, kemudian menegaskan bahwa hidup mengasihi, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai
lebih dari kemampuan kita, dan selalu menyediakan jalan keluar sehingga kita dapat tetap tegar dalam menghadapi kesulitan. Dan juga apabila kita mengalami suatu masalah atau penderitaan yang menurut kita sangat berat, kita ingatlah Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 dikatakan, ya, berserulah bila engkau menghadapi kesesakan. Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan. Tuhan akan melepaskan kita dari penderitaan tersebut supaya kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan pesan, apa yang harus kita lakukan? Implementasi daripada perikop ini adalah membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Hubungan yang kuat, yang erat, yang intim dengan Tuhan. Melalui Dia kita diselamatkan. Bagaimana jalannya, caranya kita bisa membuat hubungan baik dengan Tuhan? Itulah berdoa setiap saat dan membaca firman Tuhan. Itulah implementasi daripada cobaan-cobaan yang kita terima. Berdoa kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap hari, maka kita yakin dan percaya bahwa percobaan itu bisa menjadi ringan bagi kita. Maka Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai berbeban yang berat, akan kulegakan, dan kau akan mendapat kelegaan kalau sudah bersama dengan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bila kita berbeban berat, apapun tantangan yang kita hadapi, baik dalam persoalan rumah tangga, persoalan di kantor, persoalan di pekerjaan, di mana saja, berdoalah kepada Tuhan untuk menyerahkan segala apa yang kita alami. Dan ora et labora, bekerja sambil berdoa, karena separuh dari pekerjaan kita bisa terselesaikan dengan kita berdoa kepada Tuhan. Yalah, firman Tuhan pada hari ini, semoga firman ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam menempuh hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.